tangis kebahagiaan tampak jelas di wajah Lesti saat dosen penguji bersama dosen pembimbingnya mengumumkan kelulusan sidang skripsi yang sedang dijalani Lesti. Ya, istri dari Rizky Bilar tersebut tak kuasa menahan air matanya saat detik-detik kelulusannya diumumkan. Lucunya sang dosen penguji sebelumnya sengaja ngeprank Lesti dengan memberitahukan bahwa sidang skripsinya dinyatakan gagal atau tidak lulus. Dengan jelas ini dinyatakan bahwa Lesti tidak layak. Biar makin baik kan ke depannya belajar. Kan sudah nggak ada waktu lagi. Bisa cek di SIA ya Prof ya. Mahasiswanya sudah tidak ada. Belajar di sini mana aja. Jadi tadi baru koma, belum titik. Artinya masih ada kata berikutnya, tidak layak untuk tetap jadi mahasiswa. Iya. Wah, bapaknya ngeprank. Syukurnya dia punya dosen pembimbing yang memang benar-benar ngayom ya, benar-benar sesantai itu yang membuat dia jadi rileks. Bahkan di awal untuk melepaskan ketegangan, untuk supaya Lesti tetap tidak nervous, akhirnya dosennya malah nyuruh nyanyi gitu. Gelar SIKOM yang diraih Lesti ternyata tak serta-merta diraihnya seorang diri. Peran sang suami tercinta Rizky Bilar lah yang selalu memberikan dukungan moral serta material untuk istri tercintanya tersebut. Bahkan skripsi yang dibuat Lesti pun ternyata ada campur tangan Bilar. Mulai dari judul hingga isi dari skripsinya pun, Bilar lah yang membantu Lesti menyusun hingga larut malam seusai Bilar pulang syuting. Tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga, yaitu Lestari Code, dan kebetulan saya juga sebagai salah satu narasumber juga untuk menjadi narasumber di skripsinya istri saya. Tak bisa dipungkiri, effort Bilar terhadap Lesti sekarang-sekarang ini memang sangat menunjukkan sosok suami idaman. Ya, betapa tidak, Bilar seolah-olah ingin membayar hutang dosa kepada Lesti karena pernah menyakiti istrinya tersebut lewat KDRT di masa lalu hingga membuatnya memakai baju oranye di hadapan polisi beserta seluruh awak media ketika ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Oktober 2022 lalu. Tapi nampaknya hutang kesalahan Bilar di masa lalu sudah dibayar kontan kepada Lesti. Terbukti dari effort Bilar yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Lesti. Bahkan tak hanya menafkahi lahir dan batin, Bilar juga membiayai pendidikan Lesti hingga menjadi seorang sarjana. Bilar juga mensupport istrinya itu di dunia tarik suara dengan membuat konser perdana untuk istrinya tersebut lewat lagu-lagu ciptanya yang akan dinyanyikan Lesti. Ini konser pertama dia, jadi mudah-mudahan banyak yang nonton ya teman-teman, karena memang ini adalah suatu pencapaian arcipan bagi penyanyi, dan Lesti benar-benar totalitas banget buat di sini. Selain menganggap karyawan sebagai saudaranya, Irfan juga sering memberikan kejutan-kejutan manis berupa hadiah barang sampai tiket umroh gratis untuk karyawannya. Yang teranyar dan bikin netizen salut, di tengah kesibukannya sebagai presenter, Irfan masih mau menyempatkan waktu untuk menjadi saksi nikah salah seorang kameramennya bernama Iqbal. Irfan pun sampai menangis ketika akad nikah Iqbal dan istrinya berlangsung. Iqbal itu buat jadi saksi, Iqbal itu mengharukan banget karena ternyata Iqbal itu kan anak satu-satunya, anak tunggal. Jadi dari mulai duduk di akad nikah dia udah nangis. Terus udah gitu, dia kan bos lagi gampang terhapus, jadi kan dia
Terus pas lagi ada ijab kabulnya, pas dia sampai dibayar tunai itu udah akhirnya dia nangis duit tunai, nangis. Terus udah juga ada momen sejuk isinya juga mengharukan banget buat semuanya. Wah karena udah kayak keluarga, udah kayak keluarga banget. Katanya kalau masalah si bayar ini nih bantu ya, umroh diajak, kemarin Afrika gue ajak juga. Jadi dia tuh beneran, bos makasih bos ya udahlah. Jadi alhamdulillah dia diberikan karyawan yang baik-baik banget semuanya. Jadi sudah dianggap seperti keluarga. Denny Caknan mendadak sedih dan galau. Pasalnya saat konser di Surabaya, Jawa Timur awal September kemarin, Denny kehilangan gelang miliknya yang berbentuk rantai berbahan dasar emas putih. Insiden itu terjadi saat Denny menyapa para penonton di bawah panggung. Yang bikin Denny nyesek, gelang yang harganya puluhan juta itu merupakan pemberian dari sang istri, Bella Bonita. Denny pun akhirnya berjanji akan memberi imbalan sebesar 10 juta kepada siapapun yang bisa menemukan gelangnya. Tolong ya kawan curhat ki cah. Gelangku pas ning Surabaya ki ilang cah. Jadi sapa sing nemu ki gelang ke bojoku Sing nemu pakai 10 juta karo makan bareng di rumah Denny Caknan. Ono videone pas aku ning Surabaya ya. Lah iki pas aku medun sih ono gelange. Nah, setelah aku awar penonton, nah iki wis ilang gelang. Berarti ning Surabaya. Tolong saya. Ngamuk bojoku. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa itu relate banget sama yang sekarang lagi dirasakan Pasutri Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama. Hobi Ussy masak serta kulineran ternyata kini turun pada anak nomor 4, Seva. Seva belakangan lagi seneng banget masak menu random di dapur. Nurunin hobi dan bakat sang mama. Aku nggak tahu anak-anak itu turun bakat dari siapa, aku juga nggak tahu. Emak bapaknya nggak ada yang suka. Ini dari kecil emang mereka ya mungkin di sekolahnya kali ya dilatih atau dibebaskan untuk berkreasi, ya kan mereka pada berkreasi sendiri. Amel, Ara suka, Seva juga, sewajarnya aja. Tiba-tiba ntar mereka suka bikin roti, diapain ya, masakan people aja. Beda lagi nih sama anak nomor 1 Amel, anak nomor 2 Ara, dan anak nomor 3 Elea. Trio kakak beradik cewek ini ternyata otaknya encer alias pinter dan cerdas. Amel kuliah di IPB Bogor dan Ara kuliah di UI. Sedangkan Elea yang dibilang netizen mirip Susinya drakor, jago matematika dan pernah ikut olimpiade matematika di luar negeri. Mungkin bapaknya kali ya, mamanya sih nggak pintar. Tapi aku juga nggak tahu ya, aku nggak pernah nyuruh anak-anak sekolah harus nilai sekian, nggak pernah les harus sekian, apa harus kesini, enggak sih. Mungkin kesadaran anak-anak aja kali ya, mungkin anak-anak sekarang memang begitu kali. Terus karena aku nggak pernah nyuruh mereka harus masuk fakultas ini, kampus ini, mungkin dengan begitu mereka jadi dengan sendirinya dewasa, terus dia memilih apa yang dia pengen gitu. Aku nggak pernah nyuruh. Ya beruntungnya Andika begitulah. Tapi memang jangan sih selalu ya, bukan yang harus begini enggak. Tapi menurut aku pendidikan terbaik itu dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari les, malah dari rumah. Oh iya, udah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa. Cuma kan emang akunya banyak, jadi kita lagi detailkan dulu dan kita sudah komunikasi juga sama pihak.
Keluarga Halilintar sepertinya memang tak pernah sepi dari komenan nyinyir bin julid haters. Yang paling gres, si sulung Atta Halilintar bakal mempolisikan beberapa akun medsos haters yang menyebarkan fitnah dan berita bohong soal dirinya yang dikabarkan sudah menikah siri dengan Ria Ricis. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, nanti ada akun-akun yang menyusul juga begitu. Gak apa-apa lah, semoga jadi penghapusan dosa, apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap. Pasti semoga ini menjadi Jalan satu. keluarga semuanya mendukung. Ya sebenarnya kalau kita lebih ke ini sih kan beritanya kayak gugat cerai lah, apalah istri siri atau apa. Jadi ya kita untuk kebaikan bersama. Ya semoga dilancarkan gitu. Kan aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan. Ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Entah sudah berapa kali Atta Halilintar harus berurusan dengan haters. Sebelumnya Atta pernah pasang badan untuk istrinya Aurel Hermansyah dan anak sulungnya Amina jadi bulan-bulanan bulian haters. Keluarga Halilintar menggelegar gara-gara tersambar haters. Selain Atta, Thorik Halilintar juga jadi sasaran empuk komenan julid netizen haters. Apalagi sejak menikah dengan Alia Mas Said. Tak terima harga diri dan kehormatan sang istri direndahkan, Thorik mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan beberapa akun medsos yang menyebarkan fitnah dan berita hoaks kalau Alia hamil di luar nikah. Yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu. Terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah. Sebenarnya lebih aku sih yang dari kemarin agak bawel karena sebagai suami tentunya pasti ada satu kewajiban saya untuk melindungi istri saya, apalagi dari berita-berita bohong harus tetap berjalan semuanya. Haters kayaknya emang seneng sekali komen nyinyir dan julid sama keluarga Halilintar. Tak puas nyinyirin Atta dan Thorik Halilintar, sang ibu kandung Lenggo Geni Faruk dan Sai Halilintar juga tak luput dari komenan nyinyir para pembenci. Geni Faruk jadi bahan nyinyiran haters gara-gara ucapannya soal Thorik sudah naik haji di usia 2 bulan. Umur Thorik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Thorik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah Madinah. Makanya sekarang udah jadi Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi umur. Berarti Thorik udah naik haji. Sudah. Jadi dia ini adalah haji Thorik. Ya, haji Thorik. Sedangkan Sai Halilintar jadi bahan julitan haters gara-gara bikin konten beli burung lovebird, lepas burung lovebird. Oh langsung balik. Terus burungnya mana? Burungnya ini. Itu. Iya. Jadi burung kita sudah balik sekarang. Ya udah bro, gua ambil burungnya, cari tempat terbaik buat dia, di mana dia bisa bermain. Tempat terbaik, ntar gua cari. Tapi gua sekarang pengen terbangin semua burung yang lu punya, yang bisa diterbangin. Ini dia. Silakan. Biarkan haters membuli, bungkam saja dengan prestasi. Itulah yang dilakukan keluarga Halilintar. Sai Halilintar membungkam nyinyiran netizen dengan prestasi. Lolos menjadi atlet PON 2024, cabang olahraga golf mewakili Provinsi Banten.